Udah nih teman-teman, Tiako Indonesia sudah hampir 6 bulan udah ketemu. Terakhir teh pas di Braga Lockdown. lockdown pas di Braga teh bro. Iya terakhir. Terakhir tapi ngopi dulu. Ada kabar baru. Jadi pas di kopi ini katanya dengan rokok kretek bisa sembuh. Akibat lockdown. Akibat lockdown yang filter nggak kebeli jadi kretek gitu. Ini beda nih, orang Min. bako sekarang mah. Nah, bako. Nah, Ini nih, ini yang juara nih. jauh ini nih. Ini juara ini. Dah, woy. VHT kretek. Tembakau. Oh, iya. VHT Jadi- tembakau. Jadi si Obos ini mau ngeluarin VHT kretek. PHT kretek rokok. Kenapa bro bisa kepikiran pengen ke rokok gitu? Pengen ke rokok. Jadi rokok ini ternyata memang menjadi salah satu juga bahan pokok. Bahan pokok manusia hidup ya untuk kaum laki-laki. Walaupun memang anjurannya memang dilarang ya. Dilarang. Tidak dianjurkan, anjurannya dilarang. Menikmati Tapi tidak dilarang. rokok ini menjadi ya ada peribahasa. Gaya hidup lah, jadi style ya. Iya, jadi peribahasa juga kan aku mendingan nggak Nggak makan. makan dibanding nggak ngerokok kan sampai kayak gitu ya. Nah, makanya terus sekarang masa pandemi begini kan orang ekonomi menurun ya. Semua menurun, pengen beli rokok-rokok semua mahal gitu. Makanya aku buat rokok di bawah 10.000. Tapi rasanya tetap jadi ada sosialnya, pengen bantu juga gitu para nelayan gitu kan dan petani-petani gitu kan masyarakat di kampung gitu. Bisa sih. Bisa. Cuma gini masih di paha gitu bikinnya. Iya, iya. Ini semua bener. Semua bener tengenang kan. Tinggal ini. Spesial nih. Pada telur. Jadi dia mau ngeluarin rokok kretek yang harganya di bawah 10.000 dan rasanya Top. udahlah. Cek si Londo mah anjing banget. Pada Londo mah anjing banget. Rasanya anjing banget. Anjing banget. Oh, duanya iya nenek. Dua nih. Panjang. Kamu bari ngopi-ngopi deh sebetulnya. Namanya PHT kretek. PHT Pro. PHT Gold Oh, PHT Gold. kretek. Mantap teman-teman. So gue tak nulahin pasti tuh. Langsung mayan perasaan mbak. Dia herbal. Ada madu terus dan alami cengkeh asli, daun pandan wangi. Oh, ini bahan-bahannya juga nih. Madu asli, cengkeh asli, daun pandan wangi asli, dan bunga melati. Pantesan ya, enak banget. Bang Coy, Udah tagihan? Tapi kalau sudah ketagihan kesannya kemana? Ya itu pertanyaannya. Hah? Ya, udah ketagihan bingung. Bro, selama pandemi kegiatan bikin lagu masih. masih ya? Itu mah nggak berhenti itu mah ya? Tidak berhenti berkarya gitu. Jangan. Tapi emang pertama anu dapat kena dina corona mah entertain pariwisata. Itu dompet. Gampang. Paling berat IO, Pak Joko. Intinya mah IO yang paling hancur. Tapi ada hikmahnya nggak bro dibalikan pandemi ini? Hikmahnya banyak. Buat bro ini mah. Hikmahnya adalah kita semakin teruji kan pasti kan, teruji dengan keadaan apapun, dan keadaan seperti ini itu kan juga semua baru mengalami ya, semua baru mengalami, semua baru
rasain. Tapi di sini juga banyak poin-poin yang sebenarnya kita bisa ambil hikmahnya gitu ya. Banyak dapat misalkan yang sekarang kan memang dibatasi mau keluar dan segala macam, dan mau nggak mau waktu pertama kali juga kan kita harus tetap banyak diam di rumah segala macam, dan itu ngumpul sama keluarga dan akhirnya bisa ibadah bareng sama keluarga, sama anak dan istri gitu kan. Bisa ya kegiatan-kegiatan di rumah, jadi merasakan betul dengan sentuhan ke anak, sentuhan ke istri gitu. Itu hikmahnya. Banyak. Tapi ini mas solusi supaya cepat COVID ini berhenti apa tuh? Solusinya adalah kita kan yang satu adalah kita harus mentaati pemerintah protokol kesehatan. Yang terpenting jangan berlebihan lah gitu ya. Tetap kita bukan meremehkan juga, tapi kita waspada gitu kan. Pakai masker dan segala macam itu juga penting. Gitu. Dan satu lagi sebenarnya yang terkadang kita banyak dilupakan adalah spiritual kita gitu. Ketuhanan kita gitu. Jadi bagaimana dengan pandemi seperti ini, bagaimana kita tetap nomor satu adalah kembalikan kita kepada Tuhan. Jadi ya berdoa, dan spiritual kita harus juga bangun gitu. Karena kan Naikkan imun itu ya. Iya, imun dan iman itu kan harus Imun. Gitu. Aku kan orang hanya membahas tentang alat kesehatan dan segala macam. Padahal dokter aja walaupun dia sudah seperti macam tetap kena ya kan. Makanya kan kita harus benar-benar diperkuat. Kalau menurut aku yang harus diperkuat adalah keyakinan kita, doa kita, ibadah kita kepada itu. Menurut aku ya. Karena tidak ada siapapun yang mampu menghentikan ini gitu. Tapi karena agak sulit ya. Kita perangnya sama yang gaib gitu ya. Gaib kan itu. Dengan yang kelihatan jelas gitu ya. Musuhnya ya. Yang musuhnya. Mau demam Kalau kelihatan. ke siapa lagi kalau nggak minta pertolongan Tuhan kan gitu. Berarti tuh ada ide lagu di pas pandemi ada lagu untuk itu ya. Seperti Udah kiamat. Bener kan? Seperti kiamat. Itu lagu dalam banget kan, Iya. pandemi begini. Tapi ada ini celotehan temen. Sekarang suruh PSBB. Hal gampang cina solusi nama. Pom bensinnya cina tutup. Buat keluar. Iya, benar. Selama PSBB kalau pom bensin dibuka mah anggar we jalan. Tapi lihat, sepeda lagi icon. Iya, sepeda sih seberapa ini. Tapi kalau pom bensin ditutup. Cuman dilema. Karena perekonomian harus tetap berjalan. Orang mau makan apa? Kan gitu. Kan ya orang mau kerja Ya kan. pemerintah tinggal di rumah. Pom bensin buka mah anggar we. Nggak bisa di rumah. Betul. Makanya sebenarnya kalau bicara ini sulit. Aku sudah nggak mau berbicara benar atau bicara benar atau salah gitu kan. Kalau bicara salah apalagi saling menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat itu saling menyalahkan. Semua bingung nih gitulah, dibuat dilema. Pada prinsipnya sekarang mending kembali ke diri kita, kesadaran diri kita. Kita aja untuk menjaga kesehatan kita, untuk menjaga ketertiban kita sendiri gitu kan, ibadah kita, terusnya ketaatan kita kepada peraturan-peraturan kan gitu. Tapi kan kita juga harus tetap berjalan nih. Kinerja, apresiasi tetap harus berjalan gitu. Nggak boleh mandek gitu. Tapi persyaratan kesehatannya tetap harus dijaga kan. Sekarang kalau bicara nyala-nyalain ya sama-sama. Jadi kadang pemerintah menyalahkan masyarakat, misalnya masyarakat juga bisa menyalahkan pemerintah. Sekarang kan gini, misalkan ya sulit jadi saling menyalahkan. Ini kan satu kebenaran, fakta yang harus kita hadapi dengan baik gitu. Carilah solusi-solusi yang baik, dan sudah tidak saatnya lagi kita saling menyalahkan. Jadi harusnya kita harus sadar diri. Kesadaran. Jadi balik lagi kalau aku ke kesadaran diri kita aja. Sebetulnya. Nah dengan pandemi ini kan bro, mungkin hampir 6 bulan lah nggak nyapa. Setengah tahun ya. lebih. Ya. Itu gimana tuh dengan hubungan dengan setiakunya gimana? Ya kan ada sosmed ya. Jadi ya untungnya memang ada sosmed gitu ya. Sekarang teknologi semakin canggih dan itu bisa minimal, walaupun memang masih tetap ada kekurangan ya, karena kita tidak
bersentuhan langsung ya. Beda kan ketika kita bersentuhan di konser langsung itu berhadapan gitu langsung, itu beda, lain lah. Makanya kan sekarang dilema juga untuk pandemi seperti ini untuk pendidikan segala macam kan dilema sekolah anak-anak kan. Iya, karena di sekolah itu kan oke, ini kan hanya sebatas siasat aja gitu kan, menyiasati dalam kondisi seperti ini. Makanya aku nggak sepakat ketika sekolah dari pagi sekolah virtual sampai sore gitu. Itu aku sangat sekali nggak sepakat. Makanya nggak tahu ini kebijakan siapa. Makanya aku ke anak jujur aja, boleh diupload juga, jujur ke anak, jangan ikutin terus sekolah virtual. Ikutin aja sejam gitu, cukup. Gitu sehari kan ini hanya buat ini aja, ini aja apa formalitas, bukan formalitas, tapi ini kan buat supaya tetap kegiatan belajar ada gitu loh, istilahnya ini aja apa namanya sih, antisipasi mengisi kekosongan mungkin ya psikologis mereka ya. Iya, karena sekolah itu kan tidak hanya pelajaran tentang pelajaran pendidikan di ilmu-ilmu pelajarannya saja, tapi sekolah itu beda ketika anak-anak itu sekolah di sekolahan dan ada kegiatan sosial yang dibutuhkan, misalkan kumpul sama teman, iya kan, gitu kan, terus sentuhan guru itu lain. Kalau dengan ini mah ya, kalau ibu mau wow gitu kan, lebih horor kan, gitu. Makanya kan sebenarnya dilema juga. Makanya aku paling gak sepakat sekolah virtual ini di full kan, gitu. Karena kenapa? Bahaya Ji. Bahayanya kenapa? Kita dibuat duduk, harus ngelihat layar, dan ini radiasinya itu bahaya. Dan ini bahkan secara fisik juga nanti akan dampaknya ada pengaruh tentang kesehatan ya. Karena tidak gerak. Iya. Dan radiasi itu kan bahaya. Belum nyiapin apa? Kuota. Ini cerita banyak dulu di kampung saya ya, di kampung udah harus bayar kuota, handphone harus ganti, bayar full kan gitu. Ya. Akhirnya banyak yang berhenti sekolah. Di sekolah tidak mampu gitu. Kalau anak-anak kan kalau diisi kuota mana bisa 1 bulan kan mereka. Belum main yang lain. Begitu beres pelajaran ya langsung nonton. Ya makanya ini dilema. Makanya aku ada satu karya yang aku keluarkan. Judulnya adalah Kangen Sekolah. Kangen Sekolah. Kangen konser. Kangen sekolah ya. Boleh atulah keluh sedikit. Iya. Nanti. Ya. Kangen sekolah, anak-anak kangen, ibu-ibu juga kangen. Kenapa? Dia kangen mengantar anak di sekolah. Pagi-pagi itu udah ngantar. Dia rindu dengan anak-anak tuh rindu dengan teman-teman. Nyiapin dan ini kenapa? Ini adalah gairah yang kita harus tangkap dengan baik, bahwa ternyata memang aku hanya menegaskan bahwa di karya lagu ini menegaskan bahwa nah ini loh kangen sekolah. Dulu waktu pas belum ada seperti ini, kamu pengennya nggak sekolah, pengennya bolos dan segala macamnya, tidak memanfaatkan sekolah itu dengan baik. Nah makanya sekarang inilah hikmah-hikmahnya banyak, dan ini menjadi edukasi yang baik. Nanti ke depan ketika sekolah insya Allah udah bebas lagi, mereka benar-benar sungguh-sungguh. Sekolah tuh benar-benar menjadi anak yang pintar, baik, dan benar-benar memanfaatkan pendidikan itu supaya mereka menjadi generasi Indonesia yang generasi penerus bangsa yang sukses. Jadi itu pendidikan. Kangen sekolahnya. Kangen sekolah. Ya semangat. Ayah wayanya hari musisi apapun ceritanya pasti jadi lagu Udah jadi karya. Makanya sekarang ini salah ketika kita harus berhenti berkarya dengan kesempitan ruang yang sekarang dibatasi ya gitu. Tapi ya berkarya aja. Karena kan spiritnya ini kan spirit tetap spirit pembangunan gitu. Pembangunan itu udah mati. Kita harus tetap membangun. Makanya sekarang ini kalau kita mau sukses saat ini, detik ini kita harus nabung karya apapun yang baik, investasi. Sehingga ketika sudah pandemi sudah selesai, kita sudah ada pencapaian. Kalau sekarang diam, malas dan segala macam lewat. Makanya sekarang itu harus bikin sesuatu. Ujian terakhir berarti itu ya? Iya. Ya ini kan revolusi mental dan ini peradaban baru. Kita mulai dari titik nol lagi.
siapapun merasakan itu, mau pengusaha mau Iya. iya Seperti sekarang saya kan lari ke online gitu. Iya. Karena kalau ngejar offline udah mati gitu. Tapi mau nggak mau kan kita mempertahankan hidup untuk kehidupan kan gitu. Seperti itu. dapur kudu ngebul. Dapur kudu ngebul. Bar. Kemarin itu kan baru mulai ya waktu kalau nggak salah Iya. konser kalau baru mulai berapa titik? Dua 2 titik. Padahal kontrak udah berapa? 60 titik. 60 titik. Tapi mungkin ada cara lain lah ya. Banyak lah. Jadi nggak usah takut juga kita nggak akan hidup. Yang penting tetap optimis aja dalam kondisi apapun dan jangan pernah menyalahkan keadaan. Tapi bagaimana keadaan itu selalu akan berpihak ke diri kita dengan baik, udah kita dan ini kembali lagi ke diri kita. Itu tetap semangat lah, hal-hal yang lain juga masih banyak. Kalau kita nggak malas masih sebenarnya apa sih? Iya santai aja. Malas sama malunya. Malas sama malu. Udah wet banget. Pesan-pesannya lah buat setiaku. Ya setiaku ya itu tadi kan banyak hal yang tadi beberapa yang kita bahas ya tentang spirit edukasi yang baik dan bagaimana kita tetap harus menjadi yang manusia yang sukses ke depan gitu. Kita harus saat ini harus buat sesuatu yang baik, karya apapun ya gitu. Jadi jangan takut juga gitu, ke depan seperti apa, apalagi malas gitu. Karena malas itu penyakit yang paling berbahaya di dunia gitu. Di dalam kehidupan. Iya. Oke. Jadi gini guys, kalau namanya baju hitam ada putihnya atau baju putih ada hitamnya. Charlie banget. Cari banget. Bukan anjing banget ya. Bukan itu mah